kadang-kadang yang nggak masuk akal itu nggak selalu, yang masuk akal itu nggak selalu penting. Kadang-kadang yang nggak masuk akal justru bisa masuk akal. Nah ini Bro, ini yang ngomong soal masuk akal begini, ini yang semua yang ini biar tahu dulu. Apa pengertian kita masuk akal? Dan ini lagi, NLP mengajarkan satu hal yang paling penting bagi saya. Apa pengertiannya masuk akal? Kenapa kalau kita ngomong kayak begini, tidak masuk akal buat banyak orang, beberapa orang ya kita sebutnya. Karena begini, yang bagi dia, yang NLP sebutnya map. Ya kan, jadi kalau saya bilang, saya pakai aja satu mock dim ya. Kenapa orang bilang thinking outside the box? Kenapa orang bilang thinking outside the box? Kita bertumbuh sampai hari ini, tanggal hari ini loh. Itu isi box kita segini loh, isi box kita nih. Semua yang kita anggap benar, mungkin, bisa, masuk akal. Ini di sini nih. Nah, ini produknya adalah pas. Bukan future. Nah, karena itu begini, pas belakang ya. Pas. Karena itu bro, karena itu orang itu tidak mengerti kenapa. Karena pasnya dia, boxnya dia itu tidak mengandung yang kita omongin. Dia mapnya itu tidak sampai segitu isinya gitu loh. Nah, jadi keluasan ini loh, inti sebetulnya hidup ini kan sebetulnya meluaskan terus itu, melebarkan itu. Nah, sekarang ini mengalirkan rezeki ini saya hubungin langsung nih bro, bagus nih. Kalau map saya cuma segini bro, ya udah rezekinya segini, udah. Betul. Udah selesai kan. Tapi kalau saya mulai expand nih, oh iya benar juga mereka ilmu ini lagi, kan makin banyak tuh udah. Makin banyak. Begitu saya meluaskan map saya, box saya gedein, kan makin saya bisa lihat banyak hal. Makin banyak hal yang masuk akal bagi saya, kan gitu. Bahwa ada kesempatan ini, peluang itu. Karena kalau saya boxnya cuma segini map saya, peluang yang ada di luar ini saya nggak lihat. Saya tidak bilang ini peluang, karena ini segini doang saya kepalanya. Isinya cuma segini doang. Gitu loh. Apapun yang orang tawarkan di luar, apapun yang orang kesempatan peluang, tidak akan kelihatan. Deletion abis, kata orang NLP, deletion abis. Gitu loh. Karena saya cuma fokus ke isi map saya. Ini the truth bagi saya. Oke. Bro, jadi begini, bayangin gue lagi ambil pesona, gue lagi berpesona sebagai orang ya, pada umumnya. Oke. Gue tuh sebenarnya pengen sukses bro, tapi sekitaran gue tuh selalu nggak yakin sama gue. Udah gitu gue nggak pernah dapet dukungan. Gue mau coba ini kayak nggak ada yang support. Apapun nggak ada yang percaya sama gue. Gue bukannya nggak mau belajar, tapi gue gimana? Gue tuh kayak merasa gue tuh nggak ada yang support. Nah itu gimana tuh? Nggak, yang dia maksud, kalau ini saya pakai teknik NLP yang paling basic aja lah ya. Namanya metamodel bro. Gitu. Nah ini sebenarnya nanyanya begini aja. Tidak ada itu maksudnya berapa orang di sekeliling kamu yang kamu bilang tidak ada itu. Berapa gitu loh. Maksudnya tidak ada semua orang yang dalam lingkungan kerja kamu, di rumah kamu, atau memang yang orang-orang yang sama selama ini kamu temui yang tidak support gitu loh. Iya kan, karena kalau kita bilang tidak ada yang support, spesifik ya, identify lebih spesifik. Betul, karena kalau kita bilang tidak ada yang support, maksudnya teman-teman dekat kamu tidak ada yang support kan gitu. Bukan berarti orang di seluruh dunia ini nggak ada yang support kan, bukan berarti gitu loh. Karena jumlahnya miliaran yang lo belum ketemu. Gitu. Nah jadi lo baru ketemu 3 orang yang nggak support, lalu bilang nggak ada yang support, gimana? Oke, gue lanjut nih, kan gue bebel, ceritanya gue lagi bebel nih. Lu ngomong, gue nolak gitu ya. Ya kan nggak mungkin juga gue kenalan sama begitu banyak orang, gue nggak ada waktunya, gue kan kerja, gue limited edition, udah gitu gue introvert, gue bukan extrovert, gue nggak gampang kenalan sama orang. Bos, gimana bos? Nah ini saya kasih sebuah good news. Gini, pernah gini nggak? Pernah nggak ketemu orang di mall gitu ya? Di mana, di jalan, di kantor gitu ya, yang nawarin langsung di kartu kredit dikejar-kejar di mall, pernah gitu loh. Dia bilang pernah. Lu dengerin atau lu lari gitu loh. Oh, lu lari nih, lari karena lu tahu mereka ekstrovert semua itu. Jadi kalau lu bilang lu ekstrovert, bukan berarti orang tidak mau deketin, karena lu yang tidak mau kasih buka diri aja, sehingga tidak ada orang yang mau deketin. Karena kita nggak bisa kirim ke seluruh dunia nih. Aduh, kayaknya gue butuh someone nih. Nggak ada yang tahu, kita tidak dikelilingi paranormal. Nggak ada yang tahu lu tuh butuh perhatian, nggak ada yang tahu lu butuh dukungan gitu loh. Kalau nggak ngomong, siapa yang tahu kan gitu. Manusia kadang-kadang berharap dengan bahasa sinyal-sinyal tuh, aku butuh dukungan deh. Dikirimkan sinyal, nggak ada yang nangkap sinyal itu.
Bener. Kan seperti persis seorang karyawan yang tiap hari duduk depan komputer lalu heran kenapa dia nggak dapat promosi gitu. Dia, siapa yang mau ngelirik lo gitu loh. Gitu. Mana ada Bronil dia duduk depan komputer kerja 10 tahun nggak ngomong siapa-siapa lalu dia sakit hati gitu loh, nggak ada yang perhatikan gua. Ya udah lu ngomong sebentar bangun, namanya juga manusia gitu loh, produk aja butuh marketing kan gitu. Apalagi lu gitu ya. Apalagi lu, ini kan masa depan lu sendiri gitu loh, jual diri. Karena yang paling penting adalah begini, manusia punya mulut, punya telinga, punya mata gitu loh. Punya mulut, punya telinga, punya mata. Nah, saya sering kali bilang begini, coba bayangkan satu aja begini sebentar. Bayangin Bronil begini, semua yang ada di sini, bayangin begini aja nih. Seandainya, saat ini, nggak punya otak, kita nggak punya otak. Nggak punya otak, nggak punya mulut, nggak punya otak. Itu dulu. Kita punya mata nih, punya telinga. Nggak punya mulut, nggak punya otak. Sobat sekut ya. Oke. Saya tidak diperhatikan siapa-siapa. Nggak ada yang perhatiin saya sama sekali. Nggak ada yang dukung sama sekali. Orang nggak punya otak, nggak punya mulut, ya kan gitu. Terus tiba-tiba malam ini nih tidur. Seperti Visit the Boss, tiba-tiba dikasih otak. Dikasih otak. Terus dikasih mulut. Besok bangun pagi, ngapain kira-kira? Ngoceh. Beda gitu loh. Otaknya sudah ada nih. Oh my God, ternyata gue bisa mikir. Itu yang namanya aha. Ternyata gue bisa mikir gitu loh. Karena kalau dia tidak ada otak, kita bisa paham sekali gitu loh. Tapi begitu dianugerahi, baru punya nih. Bayangkan orang yang baru punya otak, dia baru dapat nih. Oh my God, ternyata gue bisa mikirin nih, gitu loh. Baru mikir, oh gue punya mulut bisa ngomong, say something, gitu loh. Jadi kita dikelilingi orang-orang yang memang ya itu, ya sayangnya nggak dipakai.